Salam Just Talk. Kita bahas dua match Aston Villa dan MU, terutama MU. Aston Villa kemarin kembali kehilangan poin. Kenapa? Karena pada saat mereka ketemu tim yang parkir bis, dan itu kemarin dilakukan oleh Burnley, mereka kesulitan ya. Si Grealish bisa mencoba segalanya dengan, kalau gue bilang, dengan skill individunya yang jelas bagus. Tapi ya susah juga kalau lu harus ngelawan tembok lumayan sendiri. But anyway, hal-hal seperti itu akan sering terjadi, dan pelan-pelan seperti Leeds, Aston Villa akan turun kembali ke habitatnya, juga Everton dan lain-lain. Oke, kita bahas MU. MU kemarin di atas kertas sangat unggul karena Sheffield baru meraih 1 poin dari berapa, 12 pertandingan kalau nggak salah, 11, 12, 13, banyak lah. Baru 1 poin, sekali seri, sisanya kalah semua. Oke, di atas kertas. Yang bikin gue kaget, 5 menit pertama Sheffield berani ngepres loh. Dan di situ kelihatan bahwa MU kesulitan untuk keluar, ujung-ujungnya crossing ke depan. Dan gue rasa ini satu hal yang harus dicoba, dipelajari lagi, dilatih lagi sama Ole, bahwa tim kecil pun bisa ngepres. Jadi nggak harus Liverpool atau City yang ngepres. Tim-tim seperti itu pun bisa ngepres. Dan kelihatan banget bahwa MU ini nggak biasa dipres, karena keluar bolanya pasing-pasing nggak smooth lah. Beda kalau kita bicara Liverpool, City udah kelihatan sudah biasa. Terjadilah blunder yang gue bilang nggak boleh terjadi blunder kayak gitu. Tapi ya Henderson ini kan baru masuk, jadi masih belum merasakan tekanan di bawah MU. Tapi ini membuktikan bahwa dia masih jauh dari dibilang top keeper, tapi dia definitely punya bakat. Oke, berjalan 1-0, keluar lagi. Kalau gue bilang, ya permainan MU nggak begitu smooth ya. Kita fair aja. Organisasi Sheffield setelah 5 menit setelah gol itu amburadul. Mereka nggak ngepres sama sekali. Mereka berusaha untuk cover area, dan itu juga di babak sendiri. Yang terjadi, MU dengan skill individunya ya lumayan lah, nggak terlalu top, tapi lumayan. Hanya gue lihat kembali lagi, kalau menurut gue kontribusi Bruno itu luar biasa. Dia ke depan, dia ingin cetak gol, dia ke kiri, ke kanan, dia passing, dia crossing. Yang crossingnya ke Martial itu keren banget. Kenapa gue bilang keren? Mungkin banyak orang yang punya akurasi crossing seperti itu ya. Tapi Bruno ini, kalau lu perhatikan, yang diterima di dada sama Martial, di depan Martial itu ada orang, dan jaraknya itu nggak jauh. Jadi crossing yang dikasih itu with a bow, oke? Sehingga orang di depan dia itu nggak dapat bola. Dia tahu kapan dia harus crossing with a bow dan kapan crossing yang lebih datar. Ada pemain yang cuman crossingnya cuman tinggi-tinggi, dan itu sangat penting untuk positioning, untuk akurasi, untuk mendapatkan kena ke sasaran target. Kapan lu harus crossing. Ziyech pun begitu. Ziyech kalau jaraknya jauh, dia nggak passing begini. Karena kalau dia crossing with a bow, itu bola itu agak lama dalam perjalanan ke sasaran. Jadi memberi lawan waktu untuk memposisikan diri. Tapi perhatiin crossingnya si Ziyech itu lebih datar, sehingga bola lebih cepat sampai menuju sasaran. Dan Bruno pun demikian. Dia tahu kapan dia harus crossing dengan bow, kapan datar, atau kapan passing, true pass. Dan kalau gue bilang, inilah kelebihan Bruno Fernandes. Makanya MU bersyukur beli sasaran yang tepat, karena kemarin pun membuktikan bahwa Bruno memiliki peran penting. 1-0, 1-1, golnya Rashford keren banget. Tapi kita harus fair juga. Gol kedua, ketiga di luar MU layak menang ya. Tapi terjadi yang gol kedua, ketiga
itu dengan kiper yang normal, agak normal dikit lah, itu nggak bakalan masuk. Ini kipernya, mantan kipernya Bournemouth ini gue rasa direkrut sama Aston, ngambil dari supermarket kayaknya ya. Banyak kiper, ya udah kita ambil ini. Ternyata salah pilih. Makanya gue nggak heran Sheffield berada di papan bawah. Karena kipernya ini nggak banget. Asli nggak banget. Nggak fair kalau menilai kiper Sheffield seperti De Gea atau Alisson atau Ederson ya. Cuman kalau lu punya bakat, sedikit bakat menjadi kiper, gol kedua ketiga itu tidak boleh terjadi. Untuk gue ini ugly win. That's okay, still win, dan itu konsistensi ini dibutuhkan MU sekarang. Walaupun berapa menit terakhir keteteran, deg-degan lah kasarnya begitu. Tapi MU harus belajar untuk kill the game. Pada saat unggul 3-1, gol keempat ini harus turun. Pada saat gol keempat selisih 3 gol, moral pemain Sheffield itu akan ngedrop. Fighting spiritnya udah tidak terlalu tinggi lagi. Tapi kalau 3-1 hanya selisih 2, gol terakhir ini bisa dicetak di detik-detik akhir asal gol kedua turun. Jatuhlah itu gol kedua di menit 84 kalau nggak salah. Tambah mereka bikin lebih semangat lagi. Untung satu save dari Henderson yang bagus, sehingga MU tetap pulang dengan 3 poin yang gue bilang sangat layak, karena tim kayak Sheffield ini cuma 5 menit doang menguasai, mengimbangin lah. Sisanya itu bener nggak banget, kelihatan juga dari passing-passingnya. Tapi mereka bisa mendapatkan beberapa peluang pada saat passingnya bener, dan berkat fighting spirit itu gol kalau gue bilang ya salah Lindelof. Kenapa? Karena Lindelof gol kedua dari Sheffield, karena Lindelof adalah pemain yang berpengalaman. Jadi gol kayak gitu sebenarnya nggak boleh terjadi, but it happens, dan akhirnya menang 3-2. Cuman kalau gue bilang Ole ini, gue rasa Ole nggak puas sama sekali. Bagus 3 poinnya, pulang, percaya diri anak-anak meningkat. Kenapa dia tidak puas? Satu, peran dari ketergantungan terhadap, walaupun Pogba kemarin bermain lumayan bagus dan crossingnya itu keren ya. Itulah tidak dimiliki oleh banyak klub lain, pemain yang berkualitas kayak Rashford, kayak Pogba, kayak Bruno. That's why gue prediksi MU ini harusnya bisa masuk 4 besar. Karena pemainnya murni berkualitas. Tapi kalau lu lihat Van de Beek lagi masuk, ya ampun Anda. Ini masalah visi ya. Pada saat counter di menit-menit terakhir, dia dapat bola, dia harusnya lihat ke depan, Rashford masuk. Bukannya dia crossing ke area, karena Rashford kan punya speed, jadi dia crossing ke depan aja. Malah di passing ke Bruno, sehingga Rashford sudah ke depan, sehingga terjebak dalam zona offside. Bruno yang pegang bola nggak bisa apa-apa juga. Hal-hal kecil ini itu berkali-kali kejadian terhadap Van de Beek. Gue kalau jadi Ole pusing juga. Mungkin Ole menunjukkan, oh ya kalian semua minta Van de Beek nih, gue kasih kesempatan. Bahkan lawan Sheffield loh. Gak lama kemudian di sayap kanan dia pegang bola hilang, dan itu juga berkali-kali terjadi. Dia bingung nggak tahu harus ngapain, sehingga bolanya gampang direbut. Oke, jadi kalau kalian masih mau bilang Van de Beek bebas, ya hak-hak lu juga ya. Makanya gue kan selalu bilang, kalau Van de Beek jadi starter, MU praktis bermain dengan 10 orang. Ini kemarin salah satu contoh yang kalau lu bilang, oh ya banyak contoh baik, ya silahkan kasih tahu yang mana. Karena gue tidak melihat untuk pemain yang harganya 40 juta. Oke, but itu bukan hanya itu masalahnya MU. Masalahnya MU sekarang sangat tergantung oleh Bruno dan Rashford ya. Greenwood ups and down ya. Ini pemain masih muda juga, nggak bisa disalahin juga, dia masih belajar banyak lah. Pogba kemarin, gue rasa Pogba itu harus diberi kredit lebih banyak oleh Ole, karena dia kemarin juga bekerja keras. Ada beberapa momen yang dia memang menghambat sirkulasi bola cepat, menghambat serangan. Tapi secara overall gol dari passingnya dia itu kan penting banget untuk mencetak gol kedua kalau nggak salah ya. Ya gol kedua.
apa namanya, secara moral itu meningkatkan percaya diri pemain MU sehingga terjadi juga gol ketiga. Tapi 15 menit terakhir mereka mulai keteteran karena Sheffield-nya lebih menyerang. Jadi 3 points masuk, MU pelan-pelan ke atas. Hanya kalau gue jadi pemain pun itu jangan puas dengan match ini. Sheffield terlalu lemah dan memang terbukti MU layak menang, tapi layak menang dengan selisih satu gol. Di samping itu 10 menit 15 menit terakhir diserang habis. It's not a good sign untuk tim yang memiliki pemain berkualitas banyak seperti MU, dan ini akan menjadi PR buat Ole untuk kembali memperbaiki lagi gimana hal-hal kayak seperti ini tidak terjadi, karena banyak sekali tim yang bermain identik permainnya seperti Sheffield itu jauh lebih banyak daripada tim Big Six, Big Five, Big Four yang bermain benar-benar terbuka. Oke, gitu aja. Ntar kita ketemu di DPI atau besok dengan preview EPL. Thanks for watching.